bermanfaat. Tapi di saat ada perkara yang dikerjakan seorang itu sehingga Allah Subhanahu wa taala enggak memberikan ridhonya, nah, itu masalah yang berkaitan dengan syirkul billah, dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk seorang yang terlepas dari orang ini agama, orang itu syekh atau apa. Na'udzubillah min zalik. Ayatul munafiqu salasa, dikatakan Nabi, ciri tanda orang munafik ada 3. Walaupun seorang ini dikatakan dalam hadis itu sholat, walaupun seorang itu dikatakan dalam hadis itu berpuasa di bulan Ramadan, cukup segala macam ibadahnya, tapi ada 3 sifat seperti ini, maka yang didapatkan seorang itu sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa qala aidan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Bersabda Nabi SAW bahwa diutus aku seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan membaca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas mendapatkan keberkahan. Beliau Al-Habib Umar wa Syekh Ali Baras, yang mana bersambung kepada gurunya Sayyid Ahmad Musa Barakwah, Ahmad Habib Simula Syaib, dan terus kepada Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, Sahib Ratib Al-Idrus, yang merupakan guru Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, dan terus kepada Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, dan terus kepada Imam Ja'far Shadiq, dan terus ila hadratir Rasul sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapat keberkahan ratib, mendapat fadilah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Mustafa Khadim Masjid Al-Hasan, mudah-mudahan sehat afiat, qabul hajat, dipanjangkan umur, dan antum jamaah Masjid Al-Hasan, mudah-mudahan Allah qabul hajat, Allah sehat afiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubadzir, sesuatu yang terbuang, yang enggak menjadikan keberkahan apa yang terbuang daripada sesuatu itu. Dikatakan guru Habib Yai Muhammad Qayyim Ya'qub, anak daripada Yai Ya'qub Husain, yang tinggal di Jombang, pondok pesantren Urwatul Wuthqa, yang dikatakan, beliau katakan, jangan mencari apa-apa ini nggak ada apa-apanya. Semisal suatu yang terbuang akan kembali kepada musibah. Lain andai kata bersedekah, sesuatu yang keluar yang menambahkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi
yang dikatakan perintah Allah Subhanahu wa taala wajib, yang mana Allah menyuruh untuk kita memahami Nabi Muhammad SAW ini sunnah, yang sampai Allah berikan yang tidak ada kesia-siaan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, tidak terkecuali seluruh alam, alam manusia, alam jin, alam malaikat, sampai diriwayatkan tanaman dan tumbuhan, bebatu-batuan menyebut nama Allah, nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pekerjaan sesuatu yang dikerjakan seseorang yang enggak bermanfaat, yaitu sesuatu yang enggak menghasilkan apa-apa. Berhayal, terus kesambet setan, pikiran rusak, dan dikatakan iblis laknatullah katakan dengan congkak kepada Allah Subhanahu wa taala, ana khairu minhu. Dia merasa, dia katakan bahwa aku lebih baik daripadanya manusia, Nabi Allah Adam alaihissalam, sehingga mendapatkan kerugian karena sesuatu yang dikatakan yang enggak ada kenyataan. Nah, apa-apa yang dikatakan sesuatu yang enggak ada, sesuatu yang mayanfa, apa sihir, apa segala macam dukun lah, apa yang mengundang kemusyrikan, sesuatu yang berhubungan dengan iblis, dengan syaitan. Seorang yang berilmu fahuwa wa mudzakir, orang yang ngerti mendalami Al-Quran seperti lautan Al-Quran itu dia fahami. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan menurut daripada hadis Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya malhabu khairan yufaqihu fiddin. Dikatakan Nabi SAW, kenapa orang itu faham akan lautan ilmu agama? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, siapa yang Allah kehendaki orang ini ilmu yang manfaat, bukan ilmu sihir, bukan ilmu yang ngundang murka Allah. Pekerjaan yang mubazir itu sesuatu yang enggak ada, dalam arti enggak manfaat untuk orang itu, enggak dibawa ke alam akhir, malah menjadikan su'ul khatimah, mengakhirkan akhir menjadi enggak karuan karena pekerjaan yang dikatakan yang enggak ada apa-apa itu. Gak usah mencari apa-apa karena apa-apa gak ada apa-apanya. Tapi apa yang manfaat? Qiraatul Quran. Kenapa? Karena ditinggalkan Rasulullah, diamanahkan Nabi rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, Nabi Muhammad SAW ini untuk kita alim, ngerti Quran. Yang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Dikatakan bahwa segala kebaikan bukan sesuatu yang sia-sia dikerjakan seorang hamba kita ini, dan segala keburukan yang harus ditinggalkan setiap hamba kita ini, terutama mendekatnya kepada kemusyrikan. Ini perkara luar biasa, perzinahan terus. Ini perkara luar biasa. Perkara yang memang dikerjakan dan memang bersangkutan langsung kepada iblis laknatullah, yang memang ini iblis ini memang makhluk Allah Subhanahu wa taala, multi talent, serba bisa. Bisa ngilang seperti wali, bisa terbang seperti wali, bisa melipat waktu seperti wali. Al-Baqa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah jadikan seperti itu? Berpikirlah seorang ini, kenapa setan begini, kenapa setan begitu. Nah, itu apa-apa. Memikirkan sesuatu yang enggak manfaat. Terbuangnya sesuatu yang sehingga sesuatu itu enggak ngeberkahkan kepada dirinya.
Nah, termasuk pekerjaan seperti itu mubadir. Ikhwan syaitin dikatakan. Mengenali Rasulullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendekatlah kebaikan kepada seorang itu karena mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah. Fadzakir innama anta mudzakir. Allah perlihatkan orang-orang alim itu supaya kita jauh dari perkara-perkara terutama asyirk billah, menyekutukan Allah. Allah adakan Nabi Muhammad, kenapa? Karena ketika itu ada majusi, api yang menyala, yang disembah. Seharusnya yang disembah Allah. Tapi karena seperti itulah, keluar biasa Nabi majusi, nyala terus beribu-ribu tahun. Tapi seketika Wulid al-Mustafa, lahir Nabi Muhammad, padam api itu. 12 Rabiul Awal, sehingga terang cahaya di malam itu hanya keterangan cahaya kelahiran An-Nuruddin, cahaya agama yang dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, sehingga sampai arsy Allah wasjadat kursyu haibatan wa waqara, dikatakan sampai seperti itu keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberikan nur cahaya rahmat Allah tersebut Nabi Muhammad, sehingga kita insyaallah berharap mati husnul khotimah. Karena apa? Perkara-perkara yang menyenangkan hati. Dan selalu Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan diri Allah katakan Nabi Muhammad, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi asyhadu an la ilaha illallah, menyatakan dia Tuhan Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu. Keutamaan hidup di dunia ini karena ada akhirat. Kenapa orang hidup di dunia ini? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mikirkan ibadah ya susah, berat. Setiap Ramadan harus gak makan sampai maghrib setiap tahun. Nikmat luar biasa. Allah memberikan percontohan muzakir, orang yang memang di diri orang itu tinggal ilmu, lautan ilmu Nabi Muhammad SAW itu, sehingga mereka mengajarkan kepada kita supaya kita senang puasa. Terus ada puasa sunnah Senin Kemis. Nah, ini sesuatu yang manfaat dikerjakan, mengosongkan perut dari perkara mubah. It'amu ta'am isyrabul ma', makan dan minum, dan menjadikan pandangan itu seakan-akan Allah memberikan kemuliaan kepada perut seorang itu, kepada perut yang memang dari waktu matahari keluar sampai tenggelam matahari ini enggak masuk apa yang mubah makanan itu. Sehingga andai kata seorang ngerti apa nikmat yang Allah berikan ini, dia akan katakan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan harus orang itu menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersungguh-sungguh, sesungguhnya orang itu yang memang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada gelar ini Gus, ada gelar ini Al-Hajj Kiai, ada gelar ini Minal Mahbub, yang dicinta Habib. Ada gelar apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan makam kemuliaan itu di diri yang dikatakan orang mendapatkan kemuliaan itu. Enggak pantas seorang mendapatkan gelar Habib andai kata enggak sesuai dengan kemuliaan. Enggak akan bisa mengucap seorang itu andai disebut seorang ini Gus, tapi enggak sesuai dengan apa yang diikrarkan Allah Subhanahu wa taala pemberian Allah. Enggak pantas seorang disebut kiai andai kata ada ketidakpantasan yang Allah berikan. Enggak bisa mengucap mulut orang ini. Masya Allah. Memang rahmat Allah Subhanahu wa taala ini termasuk kemuliaan pemberian Allah. Kenapa seorang itu
bertambah kemuliaan, baik itu secara zahir, mal, harta, ataupun secara batiniah, din, agama seorang ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan seorang itu seperti apa? Inama amruhu idza arada syai'an. Ketika Allah menghendaki apa kepada seorang ini, enggak ada yang bisa menghalangi. Pun pula ketika seorang mencari apa-apa, syirik ini termasuk. Sehingga orang murtad. Andai kata Habib, begitu murtad, hilang sudah gelar kehabibannya. Andai kata Gus, pula seperti itu, hilang sudah gelar keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa? Karena memang suatu saat hidup akan Allah akhirkan, yaitu kiamat dunia ini. Enggak lepas seorang mencari sesuatu di dunia. Tolabul ilmin di dunia. Nah, kemuliaan itu Allah berikan karena sifat. Habib karena sifat anak abahnya. Gus karena sifat anak abahnya. Nah, tapi di saat ada perkara yang dikerjakan seorang itu sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala enggak memberikan ridhonya, nah, itu masalah yang berkaitan dengan syirkul billah, dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk seorang yang terlepas daripada orang ini agama orang itu syekh atau apa. Na'udzubillah min dzalik. Ayatul munafiqu salasa, dikatakan Nabi, ciri tanda orang munafik ada 3. Walaupun seorang ini dikatakan dalam hadis itu salat, walaupun seorang itu dikatakan dalam hadis itu berpuasa di bulan Ramadan, cukup segala macam ibadahnya, tapi ada 3 sifat seperti ini, maka yang didapatkan seorang itu sia-sia. Ini golongan munafik lebih parah daripada orang-orang kafir. Wahada syirik, dan syirik lebih lagi daripada orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Sesuatu yang berat, sesuatu yang ringan, beban, apa amal kebaikan ataupun yang berat atau yang ringan. Sesuatu yang berat ataupun yang ringan, amal syar, apa yang buruk. Walaupun seberat jarum, amal buruk itu syirik, dan amal buruk itu nifak, sifat yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala pastikan akan tertinggal neraka jahanam. Allah Subhanahu wa ta'ala khadla fiha abada, dikatakan kekal. Idza hadatsa kadzab, seorang itu ketika berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, ketika berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, ketika dia beri amanah seorang itu khianat. Nabi Muhammad SAW yang mengatakan rahmat Allah. Lalu bagaimana Anda seorang memang orang ini Allah tutup rahmatnya, terhijab, mahjub. Siapapun orang itu, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menutup rahmatnya, berarti seorang ini harus tinggalkan perkara-perkara yang mana menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat. Lah bagaimana bib caranya? Orang-orang alim, rasihu bil ilm, orang yang memang dia Allah titipkan di hati orang itu al-khairiyah, kebaikan. Fadzakir innama anta mudzakir, yang memang setiap selama hidup selalu memikirkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bebankan. Ilhaman wa tasdiqan, orang yang memang Allah beri ilham. Kalau kepada Nabi dan Rasul, kepada Rasul wahyu. Ya, kalau Nabi enggak, kepada Rasul wahyu. Dan menjadikan seorang itu benar, tasdiqan. Dan apa? Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang manfaat. Dikatakan Guru Habib Ahmad bin Saleh Al-Atas di Bekasi,
Kalau mau tidur, matikan lampu. Kalau mau tidur, lampu dimatikan. Jangan mau tidur, nyalakan lampu. Batla'ul haq, melawan kebenaran. Dari perkara kecil, apa-apa yang buruk tetap dipandang Allah Subhanahu wa taala buruk. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an, dalam mazhab Syafi'i dikatakan salat dalam keadaan gelap ruangan itu, lampu mati, makruh. Ya enggak ngaruh. Enggak ngaruh kepada pahala salat. Tapi adab, di mana pandangan seorang ini ngerti enggak apa yang dikerjakan seorang itu. Oh, ini perkara mukhal ibadah, babu salat, tentang perkara salat. Al-imanu din, tiang agama, dikatakan man agama faqad agama din. Perkara yang luar biasa, puncak-puncak dari amal as-salat ini. Wa kadza dan seterusnya. Nah, itu perkara yang memang luar biasa. Nabi Muhammad SAW dalam kitab Bulughul Maram, Al-Imam Al-Asqalani menjelaskan bagaimana Rasulullah ketika sembahyang subuh Nabi. Dikatakan dalam hadis kitab Bulughul Maram, kitab hadis. Dikatakan dalam kitab Bulughul Maram bahwasanya Nabi datang ke musola ketika sembahyang subuh, ketika wajah dan wajah nggak kelihatan. Nggak ada lampu di zaman itu. Tapi karena orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah titipkan di diri orang ini keyakinan sehingga ngerti di saat cahaya itu dengan teknologi yang zaman sekarang ada cahaya lampu dan ditentukan ketika sholat terang, ketika apa? Ibadah-ibadah, itu gelap-gelap luar biasa. Nah, termasuk daripada itu sesuatu yang nggak manfaat. Apa-apa perkara makruh dikerjakan, perkara subhat akhirnya dikerjakan. Yang mubah-mubah udah nggak karuan pasti. Fadzakir innama anta mudzakir. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada muzakirin, orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, para muallimin, para yai, para orang-orang alim yang menjadikan kita ini selalu bisa jalan di jalan yang benar. Masyaallah arham Nur Habib Iqayyim ini memang melihat ukuran hidup itu dari syariat agama. Kalau berharap hidup senang di dunia, Hadz Syekh Hasyim Asy'ari katakan dalam kitab Qaunun Asasi, harus ngikuti rombongan kendaraan ila hadratillah. Khajatul Islam Imam Ghazali katakan dunia ini kendaraan untuk ke akhirat. Andai kata mikir apa segala macam di tengah jalan nyari apa-apa, nggak ada guna sama sekali. Bagaimana memanfaatkan waktu sampai makanan yang sifat mubah harus diperhatikan. Bagaimana mendapatkan keberkahan, Masya Allah, sampai sering memberi makan kepada fuqara wal masakin. Kenapa? Karena akan menjadi doa, akan menjadi pertolongan, sedekahun jariyah yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang sia-sia, karena seseorang menyiapkan diri bekal untuk ke akhirat nanti. Bagaimana hidup di dunia ini ngerti ibadah, begitu di akhirat tersulang. Begitu di akhirat ngerti nikmat Allah selama di dunia, dia rasakan, dia jalani, dia utamakan ibadah. Dan memang segala sesuatu amal, bahkan dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah pekerjaan zikru jawarih, salat itu dikatakan Nabi sallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Yang sunnah Nabi wajibkan fi jawfulail tahajud.
luar biasa Nabi Muhammad SAW. Habib zuriyah Rasulullah. Min abna keturunan dari Sayyidah Fatimah Zahra. Gus anak Yai. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesaran, keutamaan yang Allah letakkan di diri Nabi Muhammad, al-ilmu. Maka dikatakan al-ulama warathatul anbiya karena akhlakul karimah Nabiuna Muhammad SAW. Nah, ngerti bagaimana apa sih ini? Ngerti baca surah Yasin, Fijofulail ketika tahajud, nah, dia mengerjakan sunnah Nabi, bangun di malam hari, terus selawat di malam hari itu. Selawat terus. Kenapa selawat? Ya pasti selawat. Karena segala munajah harus nyebut nama Nabi Muhammad, bentuknya salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, salawat nur kaza wa kaza. Nah, di diri mereka orang yang Allah Subhanahu wa taala utamakan untuk menjadi orang-orang menjadi utama karena akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara salat yang dibawa sampai ke alam barzah, baru setelah sholat yang lain dikatakan itu masuk ke alam kubur. Itu bukan sesuatu yang sia-sia mengerjakan ibadah, tapi Allah Subhanahu wa taala pastikan orang yang enggak pernah meninggalkan sholat mati syahadat. Sudah barang tentu Allah akan hapuskan dosa. Terus bi ghairi hisab. Nikmat umat Nabi Muhammad SAW yang tekun dalam mengerjakan perkara bab salat, tentang perkara salat, sampai-sampai dikatakan Al-Imam Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram begitu penting ngerti tentang bagaimana waktu salat, bagaimana orang akan di akhir waktu seperti hidup akan berakhir, akan mati. Apa ya Allah, matiku husnul khatimah, mendapatkan kesenangan atau mendapatkan susah? Nah, kenapa? Nah, karena kurang mungkin kita dekat kepada muzakir, orang yang membawa ilmu, yang membawa nur, cahaya. Terus cinta kepada habaib, kepada Gus. Kenapa? Karena itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Fulan bin Fulan dan Fulan bin Fulan. Gus itu anak daripada seorang yang Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan secara hakikiyah, zahir begitu. Maka ya kalau misal dunia kurang bersyukur kepada Allah akan mendapatkan kerugian siapapun orang itu, terutama perkara asyirk billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu. Nauzubillah min dzalik. Itu penyakit. Karena apa? Karena perkara salat. Karena apa? Karena perkara kotornya hati. Gampang iri, apa, dengki, hasad. Yang mana iblis katakan ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dengan sangat sombong katakan iblis laknatullah, aku dibuat dari api dan manusia Nabi Allah Adam dibuat dari tanah. Aku lebih baik daripada manusia. Dikatakan seperti itu. Sifat hasad luar biasa. Dan sudah terjadi di zaman-zaman seperti ini. La haula wala quwata, berserah kepada Allah. Karena apa? Karena lampu nyala, Allah Subhanahu wa taala menyalakan. Dari apa, Bib? Karena enggak akan ada satu terang cahaya seperti matahari. Nah, seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada habaib, kepada Gus, untuk kita ngerti, ya Allah, aku berharap berkumpul dengan mereka orang-orang saleh yang apa di alam kuburku, sehingga menjadikan terang untuk cahaya di alam kubur, alam barzahku. Senang. Dan di akhirat nanti melihat Maulana Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang dicari yang bukan apa-apa, tapi zahir, tapi nyata. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari katakan man arafal haqqa. Memang Allah Subhanahu wa taala wujud, qidam, baqa, mukhallafatul hawadits. Sehingga dikatakan dengan apapun enggak mampu manusia. Naam, karena makhluk. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala Khalik, Tuhan. Dan
Anda seorang ini ngerti apa yang ringan, la haula wala quwata, nggak ada daya upaya kita walaupun ringan. Andai kata Allah nggak beri kuasa, Allah tutup kekuatannya, Allah hentikan saraf-sarafnya, Allah matikan, nggak akan mampu. Apa mayit orang yang sudah mati itu. Dan Allah pastikan nur cahaya rahmat tersebut al-khairiyah, kebaikan. Lo senang hati melihat di surga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Nabi, taraktu fikum ats-tsaqalain, Al-Quran wa itrati ahlu baiti. Nabi meninggalkan kepada kita bintang-bintang itu, para alim. Nabi tinggalkan kepada kita yang membawa daripada nur cahaya itu Al-Quran Al-Karim dan zuriyah Nabi. Para habaib, memang Allah Subhanahu wa taala wujud, ada Allah. Di mana Allah berada, suatu keadaan ini, sesuatu yang dicari seorang kita ini, apa sesuatu yang difikirkan atau yang belum terfikirkan, itu Allah sudah tentukan. Semua dari awal hidup sampai mati. Hebatnya manusia, dia bisa bersyukur kepada Allah. Lain iblis wa musyrikin, dan orang-orang yang syirik menyekutukan Allah, bersekutu dengan iblis, laknatullah, dukun apa segala macam. Jadi orang yang memiliki pandangan, bukan ahli hikmah, bukan orang yang ngerti apa sesuatu yang memang Allah berikan karamah dari aulia-aulia Allah, terutama Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, tapi dari apa? Dari hawa nafsu syaitan. Nah, itulah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam turun wahyu, ya narukuni bardan. Ketika itu langsung api, Namrud ketika itu langsung terasa dingin. Sampai Nabi Ibrahim ngerasa nggak seperti dalam bara api. Nah, itulah sesuatu yang sepertinya luar biasa diterangkan di Al-Quran. Dan Rasulullah SAW ala Ibrahim. Memang Allah Subhanahu wa taala adakan sesuatu di sana. Keajaiban daripada Al-Quran Al-Karim. Dzalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin, dikatakan. Enggak ada keraguan di situ. Dan keraguan itu karena apa-apa yang di diri seorang ini mengotori hati orang ini, termasuk hasad, sifat dan nifak dan kemunafikan. Dan yang terberat di sana asyirk billah. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak membuat kita ini umat Nabi Muhammad bingung. Sebesar apapun dosa, ketika seorang meminta ampun kepada Allah, beristighfar, seorang itu Allah terima. Walaupun syirik, wabaina khilaf. Tapi ada beda pendapat. Jadi memang nikmat hidup dunia syukuri. Senang dunia karena Allah ada. Kalau memikirkan susah dunia, ingat Allah. Seketika Allah akan berikan rezeki, terkadang min khairul la tahsib. Dari mana arah yang kita nggak ngerti, membaca ratib. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, salah satu fadilahnya itu mencegah daripada kebakaran. Wah, Allah Ibrahim katakan, ya narukuni bardan. Wah, api dinginlah. Langsung itu api menjadi dingin. Begitu pula membaca ratib, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dikatakan enggak mengadakan suatu kebakaran. Nah, luar biasa. Coba kebakaran, mikirnya ke situ. Sesuatu yang ada, bukan apa-apa. Indal musibah, qul innallahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ada musibah, pulang kepada Allah. Nah, tujuan seorang itu membaca zikir ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat iman ini hampir-hampir lepas di akhir-akhir zaman seperti ini. Ini bahaya, dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kebaikan itu ila yaumil qiyamah. Begitu yaumul Jum'ah, kiamat selesai, sudah khatam dunia. Ketika kita mati, amal-amal anak keturunan itu masih masuk, masih kita bawa sampai hari Jumat itu sudah
menjadi keterangan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesenangan dunia akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.